Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah kewirausahaan, Bapak Ners Laude Abdurrahman SKEP MBH dan Ibu Tri Mulia Herawati SKEP MKEP. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai Business Model Canvas dan Value Proposition Canvas yang berjudul Jasa Telekonsultasi Perawat Pekerja Migran. Di sini ada profil saya. Perkenalkan, nama saya Mezaiti Anastasia dengan NIM 103223181. Tingkat 2 semester 4 prodi S1 keperawatan. BMC atau Business Model Canvas. Di sini ada 9 elemen penting dalam BMC. Yang pertama, customer segment atau segmen pelanggan. Pekerja migran luar negeri butuh akses layanan kesehatan yang mudah, terjangkau, dan berbahasa Indonesia. Pemerintah dan lembaga penempatan tenaga kerja membutuhkan solusi digital untuk pelindungan dan pemantauan kesehatan pekerja migran. Organisasi sosial atau LSM fokus pada kesejahteraan dan pelindungan hak pekerja migran termasuk akses kesehatan. Yang kedua, value proposition. 1. Akses dimudahkan ke layanan kesehatan. Pekerja migran seringkali berada di negara asing dengan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan atau perawat medis berkualitas. Yang kedua, pencegahan dan penanganan masalah kesehatan secara dini. Telekonsultasi memungkinkan deteksi dini masalah kesehatan, memberikan saran preventif, dan mengurangi risiko komplikasi yang bisa terjadi jika kondisi kesehatan tidak segera ditangani. Yang ketiga, fleksibilitas dan keterjangkauan. Layanan ini menawarkan fleksibilitas waktu dan lokasi bagi pekerja migran yang sibuk atau bekerja di daerah terpencil. Yang keempat, keamanan dan kerahasiaan. Telekonsultasi juga memberikan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi, memungkinkan pekerja migran untuk berkonsultasi mengenai masalah kesehatan pribadi mereka tanpa rasa malu atau takut diadili. Yang ketiga, channels, yaitu yang pertama aplikasi mobile, yang kedua media sosial, yang ketiga event offline atau sosialisasi langsung, yang keempat komunikasi atau organisasi pekerja migran, yang kelima pusat layanan atau call center. Yang keempat, customer relationship. Yang pertama, pendekatan personal dan empatik. Pekerja migran seringkali merasa jauh dari keluarga dan kurang mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah. Hubungan dengan pelanggan perlu dibangun dengan empati dan pemahaman terhadap kondisi mereka. 2. Kemudahan akses dan responsif. Hubungan yang baik juga terbangun dari kemudahan dalam menggunakan layanan dan cepatnya respon. Yang ketiga, komunikasi dan dukungan sosial. Membangun komunikasi atau grup pendukung bisa menjadi bagian dari strategi relationship. Yang kelima, revenue stream. 1. Layanan bulanan atau tahunan atau subscription fee. Yang kedua, bayar per konsultasi atau pay per us. Yang ketiga, kerjasama dengan agensi penyalur pekerja migran. Yang keempat, kemitraan dengan asuransi kesehatan. Yang keenam, key resources. 1. Platform teknologi. Aplikasi atau website untuk konsultasi dengan fitur video call, chat, booking, jadwal, atau rekam medis. Yang kedua, tenaga perawat terlatih. Perawat yang memahami kebutuhan kesehatan pekerja migran termasuk budaya dan bahasa. Yang ketiga, lisensi dan izin operasional. Izin praktek dengan kesehatan lintas negara. Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data dan telemedicine. Yang keempat, sumber daya finansial. Pendanaan untuk operasional, promosi, pengembangan teknologi, dan gaji tenaga medis. 7. Key activities. 1. Menyediakan layanan telekonsultasi. Yang kedua, rekrutmen dan pelatihan perawat. Yang ketiga, manajemen jadwal konsultasi. Yang keempat, penjamin kualitas layanan. Yang ke-8, key partnership. 1. Menyediakan teknologi. Partner untuk mengembangkan aplikasi, sistem keamanan data, dan dukungan teknis atau cloud service dan inskripsi dan lain-lain. Yang kedua, klinik atau rumah sakit kemitraan di negara tujuan untuk layanan rujukan apabila pasien perlu pemeriksaan langsung atau tindakan medis lebih lanjut. 3. Operator telekomunikasi untuk menyediakan akses internet yang stabil dan harga paket hemat bagi pengguna di negara tujuan. 4. Platform pembayaran digital mempermudah transaksi lintas negara, misalnya pembayaran konsultasi dengan remitansi atau e-wallet. 9. Cost structure. Cost structure ini dibagi menjadi dua, yaitu fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya variabel. Selanjutnya, PVC atau Value Proposition Canvas. PVC merupakan alat yang membantu Anda memahami kebutuhan pelanggan dan bagaimana produk atau layanan. Yang pertama, customer profile atau profil pelanggan.
Customer jobs, tugas atau kebutuhan pelanggan. Mendapatkan layanan kesehatan dasar dari tenaga medis terpercaya, berkonsultasi tentang gejala penyakit ringan hingga sedang, mendapatkan informasi kesehatan dalam bahasa yang dimengerti, mendapatkan perawatan yang aman tanpa harus ke rumah sakit, mencari solusi cepat atas keluhan kesehatan tanpa harus izin kerja. Yang kedua, pains, masalah atau hambatan yang dihadapi, kesulitan akses layanan kesehatan di negara tempat kerja, kendala bahasa dengan tenaga medis lokal, biaya rumah sakit di luar negeri yang tinggi, waktu kerja padat dan tidak fleksibel untuk berobat langsung, takut didiskriminasi atau perlakuan buruk dari layanan lokal. Yang ketiga, gains, keuntungan atau harapan yang diinginkan, layanan kesehatan yang diakses kapan saja, di mana saja, konsultasi dengan perawat yang memahami budaya dan bahasa, rasa aman dan nyaman saat membahas masalah kesehatan, biaya layanan yang terjangkau atau bisa dibayar per sesi, informasi kesehatan yang jelas dan praktis. Selanjutnya, produk dan servis, produk dan layanan yang ditawarkan. Platform telekonsultasi terbatas, aplikasi atau web, konsultasi langsung dengan perawat berbahasa Indonesia, layanan informasi kesehatan, artikel atau video edukasi, rekomendasi obat-obatan dasar, sistem janji temu fleksibel siang malam atau hari libur, layanan darurat atau rujukan ke fasilitas medis lokal. Selanjutnya, pains relief atau solusi atas masalah pelanggan. Platform online menghindari hambatan geografis dan izin kerja, perawat berbicara dalam bahasa yang dimengerti pekerja migran, harga layanan lebih murah dibanding rumah sakit lokal, pelindungan privasi dan data pasien terjamin, respon cepat bahkan saat malam atau akhir pekan. Yang terakhir, gains creator atau pencipta nilai tambahan, memberikan rasa aman dan kepercayaan melalui pendekatan empatik, memberikan kontrol atas tenaga kesehatan tanpa harus mengorbankan pekerjaan. Layanan tersedia 24 jam kali per 7 sesuai kebutuhan pengguna. Yang terakhir, tersedia riwayat konsultasi untuk pemantauan kondisi pasien. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.